Pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung RI melimpahkan berkas 2 tersangka. Beralih ke berita seputar kasus dugaan korupsi haji. Pada agenda pelimpahan berkas kedua tersangka kasus mega korupsi. Apakah teman-teman tahu? Korupsi telah menjadi salah satu isu paling krusial yang menghambat kemajuan bangsa. Tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, korupsi juga merusak tatanan moral masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Banyak yang berpikir bahwa korupsi hanya terjadi di tingkat elit, kasus besar seperti suap proyek infrastruktur atau penggelapan anggaran negara. Namun, realitas menunjukkan bahwa perilaku koruptif seringkali dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Seperti kasus titip absen di kalangan PNS atau praktik suap untuk mempermudah urusan birokrasi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tapi merupakan tugas kita bersama, baik sebagai guru, ibu rumah tangga, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan video viral seorang PNS yang menitipkan absen untuk menghadiri acara dinas. Perilaku ini mungkin dianggap sepele, namun mencerminkan akar dari perilaku koruptif, pelanggaran terhadap kejujuran dan integritas. Dalam konteks ini, masyarakat perlu memahami bahwa kebiasaan kecil seperti titip absen adalah bagian dari korupsi. Perilaku ini mengajarkan bahwa hasil lebih penting daripada proses dan bahwa ketidakjujuran bisa diterima selama tidak ketahuan. Sebagai masyarakat, kita harus lebih kritis terhadap tindakan seperti ini dan berani menegur atau melaporkannya. Kita juga perlu menanamkan pemahaman bahwa etos kerja yang jujur lebih penting daripada mengejar target secara instan dengan cara tidak etis. Di sini guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa. Pendidikan adalah tempat di mana nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih ada guru yang terlibat dalam praktik-praktik tidak jujur, seperti membantu siswa dalam ujian demi menjaga reputasi sekolah. Jika guru gagal menjadi teladan, bagaimana mungkin generasi muda bisa belajar tentang integritas? Oleh karena itu, guru harus memastikan bahwa mereka tidak hanya mengajarkan nilai-nilai anti korupsi, tetapi juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan tidak menerima amplop dari orang tua siswa untuk memberikan nilai lebih, atau dengan mempraktikkan transparansi dalam pengelolaan dana sekolah. Kita, sebagai kaum intelektual muda, mahasiswa memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. Sayangnya, beberapa mahasiswa terlibat dalam praktik-praktik tidak etis, seperti titip absen atau plagiat dalam tugas kuliah. Kebiasaan buruk ini berisiko menciptakan generasi profesional yang tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran. Mahasiswa itu harus menjadi garda terdepan dalam melawan praktik korupsi, dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya menolak titip absen, melaporkan dosen yang meminta uang untuk nilai, atau menginisiasi kampanye anti korupsi di lingkungan kampus. Gerakan ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi lingkungan sekitar mereka. Ibu rumah tangga pun memiliki peran besar dalam mendidik anak-anak yang merupakan calon pemimpin masa depan. Pendidikan karakter dimulai dari rumah. Jika seorang ibu mendidik anaknya untuk selalu jujur, menghormati aturan, dan tidak mengambil hak orang lain, maka anak tersebut akan membawa nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupannya. Namun, jika seorang ibu membiasakan anaknya untuk curang, misalnya dengan mengatakan, nanti kalau ujian, tanya saja sama teman, atau kalau ada masalah, nanti ibu yang urus. Anak tersebut akan tumbuh dengan pemahaman bahwa kebohongan atau pelanggaran kecil itu wajar. Oleh karena itu, ibu rumah tangga pun harus menjadi teladan dengan menunjukkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak memberikan uang kepada petugas untuk mempercepat pengurusan dokumen atau mendidik anak untuk menghargai kerja keras daripada jalan pintas. Adapun masyarakat umum memiliki peran penting dalam menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas. Kita sering merasa tidak berdaya menghadapi kasus-kasus korupsi besar.
Namun sebenarnya masyarakat bisa memulai dari hal kecil, seperti menolak memberikan uang pelicin kepada petugas birokrasi, atau melaporkan praktik pungutan liar yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, masyarakat juga bisa aktif berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik, misalnya dengan menghadiri forum musyawarah desa untuk memastikan dana pembangunan digunakan secara transparan. Peran ini penting untuk mencegah korupsi di tingkat akar rumput. Teman-teman, korupsi adalah penyakit yang harus dilawan bersama. Tidak ada pihak yang terlalu kecil untuk berkontribusi dalam upaya ini. Guru, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum memiliki peran unik dalam menciptakan budaya anti korupsi. Langkah kecil seperti menanamkan nilai integritas di rumah, menolak praktik curang di sekolah, atau melaporkan pelanggaran di tempat kerja dapat membawa dampak besar. Jika setiap individu berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi, maka kita bisa membangun bangsa yang bebas dari korupsi.